Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 5 April 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Misa Desrait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Musyafril Simamora, mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Kuala Tungkal, Jambi. Dari video yang beredar terlihat mobil dengan nomor polisi BH108BS yang merupakan mobil yang ditumpangi warga DPRD Tanjabar tersebut mengalami ringsek di bagian depan. Mobil mengalami tabrakan dengan kendaraan roda 2 yang mengalami rusak serius. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Ade Setiawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ade. Baik, terima kasih rekan Mei. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Musyafril Simamora yang akrab disapa Ucok Mora, mengalami kecelakaan pada Kamis 30 Maret 2023 lalu. Kecelakaan terjadi di lintas Kuala Tungkal Jambi, tempatnya di Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kecelakaan terjadi antara mobil Toyota Fortuner dengan BH1082 BS yang ditumpangi oleh Waka DPRD Tanjung Jabung Barat saat hendak berangkat melakukan perjalanan dinas dengan sepeda motor hingga dua pengendara sepeda motor meregang nyawa. Dalam video yang beredar juga terlihat bagian depan mobil tersebut ringsek dan terlihat bercak darah yang berceceran di depan mobil tersebut. Dalam kejadian ini, Hidayat PLT Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan beberapa hari lalu setelah kejadian maut, pihak Pak Ucok Mora telah mengirim adiknya untuk silaturahmi ke rumah korban. Dalam pertemuan ini, Sekwan juga menjelaskan bahwa keluarga korban menerima niat baik dari utusan Pak Ucok tersebut. Namun dalam pertemuan pertama ini, baru sebatas silaturahmi dan akan dilakukan pertemuan lanjutan. Pertemuan berikutnya diagendakan pada minggu ini, namun kapan pastinya Sekwan tidak bisa memastikan. Dan apakah Pak Ucok langsung turun, dia juga tidak bisa memastikan. Namun Sekwan juga menegaskan bahwa saat terjadi kecelakaan, Pak Ucok tidak langsung meninggalkan korban. Namun beliau sempat mengecek dua korban di puskesmas. Pak Ucok berada di sana sekitar 1 jam, setelah itu barulah beliau meninggalkan korban. Karena beliau juga kurang sehat akibat penyakit jantungnya. Beliau menuju klinik yang berada di Jambi dan petugas kesehatan di sana meminta untuk beliau beristirahat. Saat ini supir dalam kendaraan tersebut masih diamankan oleh Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat. Rabu 5 April 2023, Ade Setiawati, reporter Tribun Jambi melaporkan. Terima kasih rekan Ade Setiawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim SAR gabungan menemukan anak koin yang hilang terjatuh di dermaga 3 Pelabuhan ASDP Merak, Kota Cilegon. Anak koin tersebut bernama Adi, warga Pasar Lama Merak, Kota Cilegon. Ia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sebelumnya pria berusia 20 tahun itu turun dari kapal motor atau KM Amarisa dengan meloncat ke darat, namun saat itu korban membentur fender hingga jatuh dengan posisi kepala ke bawah air pada Selasa 4 April kemarin. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Engkos Kosasih, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya baik, rekan Mei. Ya betul, tim SAR gabungan menemukan anak koin yang terjatuh di perairan dermaga 3 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon kemarin. Anak koin itu bernama Adi, warga Pasar Lama, Merak, Kota Cilegon. Dia ditemukan terjatuh dari kapal Amarisa pada pukul pada pukul 16.00. Sebelum terjatuh, korban terlihat meloncat dari kapal Amarisa. Namun korban diketahui membentur fender kapal hingga terjatuh ke laut. Korban yang diduga mengalami pingsan tak muncul ke permukaan. Petugas ASDP yang melihat insiden itu langsung menghubungi Basarnas Banten. Kemudian pada pukul kurang lebih sekitar pukul 13.00, tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian pada korban menggunakan rubber boot.
Tim SAR gabungan tim SAR gabungan yang tidak menemukan korban di permukaan akhirnya melakukan penyelaman ke laut. Di kedalaman sekira 7 meter, korban ditemukan tersangkut di bebatuan dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah korban langsung dievakuasi. Proses evakuasi disaksikan langsung oleh keluarga korban yang tak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah sebujur kaku. Kini jenazah korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari kediaman Muka. Sekian dari Engkos Kosasi Tribun Banten melaporkan. Terima kasih rekan Engkos Kosasi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang, dapat disampaikan satu relatif kecelakaan kapal MOB Man Overboard. Satu penumpang yang terjatuh dari KM Amarita atas nama Adi, umur 20 tahun, dengan alamat di Merak. Dengan kronologis, korban terjatuh dari kapal dan langsung ke laut, dan sampai saat ini korban ditemukan sekitar pukul 9.30. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Banten, Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan Pramuka, SDP, dan unsur proses lainnya melaksanakan pencarian atas relatif tersebut. Semoga korban segera ditemukan. Demikian yang dapat disampaikan. Selamat siang. Praktik pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak, wanita sakti asal Kalimantan Timur yang sedianya dilaksanakan di lapangan tembak Kostrad Cilodong, Depok pada 3 hingga 4 April dibatalkan. Pembatalan kegiatan ini disebabkan karena membludaknya masyarakat yang datang berobat dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut pantauan, ada ribuan warga yang ingin ditangani oleh Ida Dayak pada Senin 3 April lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Depok, Hieronimus Rama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roni. Baik, Mei dan Tribuners, pengobatan terapi ala Ida Dayak sedang viral saat ini di media sosial. Dan saat dia melakukan praktek di berbagai daerah, warga pasti akan berbondong-bondong untuk mendapatkan sentuhan tangan dari Ida Dayak yang dipercayai bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit seperti patah tulang, tulang bengkok, ataupun gejala-gejala stroke. Nah, pada 3 sampai 4 April lalu, sebenarnya Ida Dayak hendak melakukan terapi pengobatan di Kostrad Cilodong, dan informasi ini sebenarnya hanya terbatas untuk warga Kostrad Cilodong, tetapi informasinya lalu beredar luas di tengah masyarakat sehingga orang pun berbondong-bondong dari berbagai daerah di Indonesia datang ke lapangan tembak Kostrad Cilodong. Ada yang datang dari Palembang, dari Madura, lalu ada yang datang dari Demak, Jawa Tengah, dan juga di wilayah-wilayah Jabodetabek. Nah, warga sudah datang ke Kostrad Cilodong itu sekitar hari Minggu malam atau tanggal 2 April malam sudah pada tiba di situ, sebagian yang datang dari luar kota dan menginap di sekitar Kostrad Cilodong. Begitu pintu dibuka pada hari Senin tanggal 3 April, pintu Kostrad dibuka, warga berbondong-bondong masuk ke dalam dan menunggu Ida Dayak yang informasinya akan mulai membuka praktek pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sejak pagi warga sudah berbondong-bondong sehingga menimbulkan kemacetan di sekitar markas Kostrad Cilodong di Jalan Raya Bogor dan jalan-jalan kecil di sekitarnya. Ada ribuan warga yang kemudian berkumpul di lapangan tembak markas Kostrad Cilodong. Namun hingga sore mereka belum mendapatkan kepastian kapan Ida Dayak akan melakukan terapi pengobatan. Nah, sekira pukul 16.45 Ida Dayak baru muncul di lokasi, dan ketika dia masuk ke dalam lapangan
untuk melakukan terapi pengobatan, dia langsung diserbu oleh capek, terus kesel lalu pulang untuk mendapatkan sentuhan dari Ida Dayak. Nah, meskipun sudah diberikan peringatan oleh panitia melalui pengeras suara agar warga tertib, namun masa yang sudah dari pagi menunggu tidak bisa dikendalikan sehingga Ida Dayak harus dievakuasi lagi dari lapangan ke tempat yang lebih aman oleh prajurit Kostrad. Setelah itu Panglima Divisi 1 Kostrad Maijen Bobi mengumumkan bahwa kegiatan pengobatan massal ini tidak jadi dilakukan baik untuk hari Senin maupun Selasa kemarin. Dan meskipun sudah diumumkan batal, ternyata masih ada juga warga yang datang pada hari Selasa kemarin untuk mendapatkan pengobatan dari Ida Dayak. Nah, warga kecewa karena mereka tidak bisa bertemu dengan Ida Dayak dan Nah, besok kan masih ada rencana untuk ini. Datang lagi atau gimana, Bu? Ya, kemungkinan kalau lihat dulu perkembangan hari ini ya. Bunuh seorang Grab dari arah Cilincing, Jakarta Utara untuk tujuan ke Ranca. Menganiaya korban. Pertama kali oleh pelaku MF menggunakan, kemudian menusuk korban menggunakan obeng, kemudian dua pelaku lainnya mengikuti dengan menggunakan pisau lipat dan juga obeng. Setelah korban meninggal, korban dibuang di pinggir jalan tol, namun karena korban ini saat dianiaya sempat melawan dan mematahkan perseneling mobil, jadi para pelaku ini saat membawa mobil curiannya ini sempat mogok dan mendorong mobil sehingga akhirnya dihampiri oleh Noval atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian waktu April 2023 diketahui sekitar pukul 06 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Tol Jagorawi kilometer 37 lebih Pelaut Jalan Kebantenan nomor 1 RT 0805 Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara meninggal dunia. Untuk tersangka MF 20 tahun pelajar Jalan Gang 2 dalam RT 07 02 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Yang kedua DJ 25 tahun buruh harian lepas. BPBD Kabupaten Pamekasan Madura menghentikan operasi pencarian seorang anak buah kapal KM Harapan Baru yang diperkirakan jatuh tenggelam di antara Laut Beranta Pesisir hingga Pantai Jumiang. Pencarian ini dihentikan di hari ke-7. ABK yang tenggelam tersebut bernama Jefrizal Firdausi, warga Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Kabupaten Pamekasan, Madura. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian. Bersama dengan saya Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Pencarian anak buah kapal KM Harapan Baru yang diduga tenggelam di antara Laut Beranta Pesisir hingga Pantai Jumiang. Pencarian ABK yang tenggelam ini merupakan pencarian hari ke-7, di mana BPBD Pamekasan bersama tim Basarnas dan Polsek setempat melakukan pencarian hingga 5 mil radius di antara lepas Pantai Jumiang hingga ke tengah. Namun selama 7 hari melakukan pencarian, nihil ditemukan ABK yang tenggelam tersebut. Nah, pencarian dalam setiap harinya biasa dimulai sejak pukul 9 pagi hingga berangsur pukul 4 sore. Namun hingga hari ke-7, personil yang tergabung dalam beberapa tim ini ketika melakukan pencarian yang juga dibantu oleh nelayan setempat tidak menemukan jenazah atau korban yang mengambang di tengah laut. Nah, kronologisnya korban ini awalnya berangkat dengan temannya yaitu sebanyak 30 ABK menaiki kapal KM Harapan Baru yang saat itu dinakodai oleh Bapak Kudis yang merupakan warga Desa Beranta Pesisir, di mana mereka berangkat dari pelabuhan Pantai Beranta Pesisir pada Senin sore begitu, dan namun saat hendak pulang, korban ini sebelumnya sempat dilihat oleh temannya masih memilah ikan di jaring bersama teman-temannya. Namun saat hendak di tengah perjalanan pulang, korban sudah diketahui tidak ada. Nah, dugaan yang dilakukan oleh teman-temannya ini diduga korban tenggelam di tengah laut dan dimungkinkan terjatuh. Dan saat diketahui korban tidak ada di kapalnya, kru kapal sebanyak 30 ABK tersebut sempat melakukan pencarian di tengah laut pada malam hari itu.
namun pencarian juga tidak diketahui dan juga tidak ditemukan oleh rekan-rekan korban. Sehingga rekan-rekan korban melapor kepada polsek setempat yang juga diteruskan langsung oleh BPD Pamekasan. Selama pencarian, tim BPD Pamekasan ini juga dibantu oleh tim Basarnas dan juga dibantu oleh relawan setempat yang juga ikut melakukan pencarian ke tengah laut. Nah, saat ini opsar sementara selama berangsur 7 hari ini dihentikan, dan dihentikannya opsar ini juga ditandai dengan tabur bunga di tengah laut yang merupakan tradisi masyarakat lokal apabila ada nelayan tenggelam yang tidak ditemukan, diusahakan atau disarankan untuk menabur bunga di tengah laut, dan mungkin nantinya mungkin atau 2 hari atau 3 hari ke depan jenazah akan ditemukan mengambang. Namun ketika nanti ada ditemukan jenazah ataupun entah di laut di antara laut Berta Pesisir dan juga Pantai Cumiang, BPBD Pamekasan akan kembali melakukan pembukaan pencarian, dan juga sekaligus BPBD kemarin meminta bantuan terhadap nelayan setempat apabila menemukan jenazah yang mengambang atau menemukan mayat di laut, segera mungkin diberitahukan informasi terhadap polsek setempat ataupun BPBD setempat. Begitu rekan Mei, untuk info selanjutnya akan kami update kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang perempuan mengaku poluan di Palangkaraya diamankan karena melakukan percobaan pencurian uang 4 juta rupiah dalam tas di BRI Link di Jalan G. Obos Induk. Pegawai agen BRI Link hampir menjadi korban penipuan tersebut pada Selasa 3 April. 4 April. Tempat kejadian perkara di depan Delavan Cafe di Jalan Geobos Induk Menteng Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih rekan Mei. Betul bahwa telah terjadi aksi percobaan pencurian ataupun pencurian pada seorang perempuan yang mana ini merupakan pegawai dari agen kios BRI Link yang berada di Jalan Geobos Induk. Dan pada saat itu untuk korban sendiri bernama Sempi atau biasa dipanggil Sesel yang tengah menjaga kios tersebut. Jadi kejadian tersebut bermula saat dia sedang berjaga. Lalu terduga pelaku yang bernama Elisa ini datang menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di belakang kios. Nah, tersangka menggunakan baju berwarna putih, lalu celana jeans berwarna hitam panjang, dan juga jaket jeans. Lalu untuk tersangka ini mendatangi korban, lalu mengajak bersalaman dan ditolak oleh penjaga kios ataupun pegawai dari BRI tersebut, dan mengatakan bahwa dirinya dari pihak kepolisian ataupun Polwan. Tersangka lalu meminta kepada pegawai tersebut untuk menutup kios yang berada di dekat ataupun tepat sebelah dengan anjungan tunai mandiri, yang mana mengatakan bahwa pemilik dari kios tersebut, yaitu Ibu Maria Magdalena, ini terlibat dalam kasus penggelapan uang. Nah, pegawai tersebut kemudian hendak mengkonfirmasi ataupun menelpon pemilik kios dan mencoba mengambil handphone yang berada di dekat ataupun di meja, dan saat hendak mengambil telepon itu tidak boleh dilarang oleh tersangka untuk menghubungi siapapun. Dan kemudian pegawai tersebut dengan sembunyi-sembunyi untuk menelpon, dan saat hendak mencoba menelpon, uang yang ada di dalam tas hitam yang berada di dekat dari pegawai tersebut itu kemudian dirampas ataupun diambil secara mendadak, dan langsung hendak melarikan diri untuk tersangkanya. Dan saat tersangka hendak melarikan diri, pegawai tersebut langsung mengejar dan mengambil kunci motornya. Dan saat kunci motor tersebut diambil, untuk tersangka ini mendorong motornya sejauh sekira 150 meter. Lalu memang tidak ada penodongan, namun tersangka ini sempat memukul dan membekap mulut korban karena hendak berteriak minta tolong kepada warga yang ada di sekitar lokasi. Dan untuk tersangka Elisa ini melancarkan aksinya seorang diri, dan untuk uang yang ada di dalam tas itu diperkirakan sebanyak 4 juta rupiah. Dan untuk pemilik kios BRI Link ini bernama Maria Magdalena mengatakan bahwa tersangka ini merupakan mantan pegawainya. Jadi tersangka ini merupakan mantan pegawai dan beberapa waktu lalu telah dihentikan ataupun dipecat karena
sering menggelapkan uang dan juga melebih-lebihkan biaya dari proses transfer. Dan untuk kurang lebih 2 minggu yang lalu juga pemilik kios mengatakan bahwa pegawai tersebut ataupun mantan pegawai tersebut menggelapkan ataupun menipu pegawai yang sebelumnya ini sebesar 10 juta dengan mengatakan bahwa disuruh ataupun diminta oleh pemilik kios uang 10 juta. Dan untuk uang tersebut lalu dibawa kabur dan juga ini dari tersangka saat melancarkan aksi keduanya itu berhasil digagalkan. Dan saat ini untuk tersangka sudah diperiksa ataupun sedang menjalani pemeriksaan oleh Satreskrim Polresta Palangkaraya. Dan bahkan untuk tersangka ini bahkan sempat hendak melarikan diri namun berhasil digagalkan. Dan untuk kejadian tersebut kalau ditotal oleh pemilik kios yaitu bisa mencapai 10 juta hingga 14 juta lebih karena 4 jutanya masih belum berhasil diambil oleh tersangka. Berikut Mei yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pangkan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pegawai kios BRI Link. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, dibilangnya saya dari pihak kepolisian, katanya dia mau salaman, saya nggak mau. Terus dibilangnya lagi, tutup dulu katanya berilingnya, soalnya Ibu Maria Magdalena terkena penggelapan uang gitu loh. Saya mau nelpon bos saya, terus HP saya mau diambil, katanya nggak boleh ada transaksi apapun. Terus saya sembunyi-sembunyi mau nelpon, uang saya yang ada di dalam tas diambil tiba-tiba, saya lihat dia keluar, saya kejar lari. Dia sudah mau naik motornya, saya ambil kuncinya. Pelaku ini sempat mengaku polisi gitu ya? Mengaku aparat polisi. Ancaman apa yang dilakukan? Apa sempat menembakkan senjata tajam gitu? Tidak ada, dia cuma sempat mukul, sempat mengkap mulut saya aja, soalnya saya mau teriak minta tolong. Pintu sebelah mana yang digedor tadi? Itu yang di belakang. Pintu mobil ya? Enggak, pintu riling. Oh, BRI Link. Ya. Terus minta tolong warga gitu tadi? Iya. Kebetulan tadi ada bapak-bapak suami istri yang nolong si Cecil ini. Berapa uang yang diambil di tas? Nah, saya belum sempat hitung semua. Yang ada tuh mungkin sekitar 4 jutaan lebih. Pas mau buka tadi berarti? Sudah buka, Pak. Sudah lama buka, dia datang ke sini. Apa sebelumnya pelaku ini sempat mondar-mandir di daerah sana? Saya nggak ngelihat, Pak. Soalnya dia dari belakang, Pak. Dari belakang sana. Oleh dia singgah tadi di sana. Itu sendiri? Iya, sendiri. Ini mantan karyawan saya juga dulu. Saya berhentikan. Niran, warga desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang ditemukan tewas di sebuah lahan tebu pada Senin 3 April. Korban berusia 43 tahun tersebut ditemukan tak bernyawa dengan berbagai luka sabetan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Haris Siswanto mengatakan korban meregang nyawa selesai berduel carok dengan Budi, warga desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Mataraman, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Ya, peristiwa pembacokan atau kasus pembacokan ini bermula dari sebuah penemuan mayat yang ada di sebuah lahan tebu yang berada di lereng gunung di desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Dan mayat tersebut ditemukan dengan kondisi bersimbah darah dengan berbagai luka di sekujur kepala, punggung hingga kaki begitu. Dan ketika ditelusuri oleh kepolisian bahwa mayat tersebut memiliki identitas bernama Niran, warga setempat yang merupakan menjadi korban pembacokan dari tetangganya yang didugakan oleh tetangganya bernama Budi pada minggu kemarin. Dan kemudian ketika ditelusuri oleh kepolisian bahwa kasus ini bermula dari sebuah dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri tersangka dan dengan korban begitu. Dan awal mula perselingkuhan ini diketahui dari ibu dari tersangka sendiri yang memergoki korban dan tersangka sedang berduaan di sebuah kandang ayam selepas salat tarawih begitu pada malam hari. Mengetahui hal tersebut, ibu dari tersangka sendiri menceritakan kepada anaknya, dan kemudian anaknya yang merupakan tersangka ini mendengar kabar tersebut dari ibunya dan kemudian jengah
serta akhirnya menyita ataupun menguasai handphone dari istrinya tersebut. Dan kemudian dari handphone istrinya tersebut, tersangka mencoba menghubungi Niran dan akhirnya menanyakan posisi dari Niran tersebut dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa istrinya sedang rindu kepada Niran. Dan akhirnya Niran merespon dan mengatakan lokasinya terkini kepada tersangka tersebut. Akhirnya tersangka menemui korban dan korban pun terkaget-kaget karena yang datang adalah suami dari istrinya tersebut, dan akhirnya cekcok pun tidak terhindarkan ketika tersangka menanyakan apakah dirinya memiliki hubungan khusus dengan istrinya begitu. Dan pertanyaan tersebut diiyakan oleh korban dan mengatakan dirinya memang memiliki hubungan khusus dengan istri tersangka, dan akhirnya tersangka pun naik pitam dan tidak bisa menguasai emosinya dan akhirnya menebas sekujur tubuh dari Niran dengan berbagai sabetan senjata tajam. Dan akhirnya peristiwa tersebut terungkap, dan ketika adanya penemuan mayat tersebut mencuat begitu, polisi akhirnya melakukan penyelidikan, dan tak lama setelahnya tersangka Budi ini menyerahkan diri ke Mapolsek Ranuyoso gitu. Dan akhirnya petugas menyita barang bukti dua buah celurit yang diduga menjadi sarana dari tersangka untuk menghabisi korban begitu. Dan menurut pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Lumajang bahwa tersangka sendiri dijerat pasal 340 tentang pembunuhan dan dengan ancaman 20 tahun penjara. Dan hingga kini tersangka sendiri masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang karena memang saat berduel dengan korban juga sempat melawan dengan celurit, dan akibatnya tangan dari tersangka sendiri putus sehingga perlu dilakukan perawatan lebih lanjut. Namun Hari menyatakan bahwa proses hukum dari kasus ini tetap berlanjut begitu. Dan terakhir, Satreskrim Polres Lumajang juga menghimbau kepada masyarakat Lumajang agar ketika memiliki masalah pribadi ataupun masalah-masalah yang bersinggungan dengan orang begitu, harap segera melapor ke petugas kepolisian setempat dan tidak melakukan main hakim sendiri. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lumajang. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait kejadian tidak pidana pembunuhan yang terjadi kemarin pada hari Senin tanggal 3 April tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di desa Meninju, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, yang mana korban adalah inisial N, alamatnya juga di Desa Meninju, ya, Kecamatan Lumajang. Untuk pelaku inisial B adalah juga tetangga dari korban sendiri, alamat juga di Meninju, Kabupaten Lumajang, yang mana modus operandi terjadinya pembunuhan itu yang mana sebelumnya antara istri tersangka dan korban ada menjalin hubungan khusus. Pada hari Minggu sekitar habis sholat taraweh, ya kan, di lokasi kandang ayam, istri korban kepergok bersama dengan korban adalah mertua tersangka. Dari situlah mertua tersangka cerita kepada anaknya atau tersangka, ya kan, bahwa menceritakan bahwa ada tadi ketemu istrinya sama korban. Selanjutnya istrinya tersangka dikembalikan atau dipulangkan ke rumah tua atau orang tua yang ada di Tiris. Polsek Singkil berhasil menangkap 2 pelaku pencurian yang menggasak rumah warga Selok Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Polisi bergerak cepat melakukan penangkapan sesaat mendapat laporan via telepon dari warga Selok Aceh. Kapolsek Singkil Ibtu Didik Surya mengatakan peristiwa pencurian terjadi pada Senin 3 April sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Dede Rosadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede.
Ya, Mei, dapat saya laporkan dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, bahwa Polsek Singkil berhasil menghentikan pelarian 2 tersangka pencurian di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. 2 tersangka tersebut yaitu RPP 34 tahun dan AY 22 tahun dalam pelarian menggunakan mobil travel tujuan Medan, Sumatera Utara. Nah, ditangkapnya itu berada di Kecamatan Simpang Kanan dekat dengan minimarket di sana. Jadi dari Singkil ke Simpang Kanan itu masih dalam Kabupaten Aceh Singkil sekitar 1 jam perjalanan. Nah, Polsek Aceh Singkil berhasil menangkap atau menghentikan pelarian dari 2 tersangka pencurian ini ketika mereka mendapat informasi. Jadi petugas piket dari Polsek Singkil mendapat informasi dari warga yang ada di Selok Aceh bahwa di desanya telah terjadi pencurian. Nah, mendapat informasi tersebut kemudian polisi melakukan pengejaran karena memang mendapat informasi bahwa tersangka sudah melarikan diri, melakukan pengejaran, dan akhirnya kedua tersangka ini berhasil ditangkap dari mobil travel yang sedang perjalanan menuju Medan, Sumatera Utara. Memang kedua tersangka tersebut juga merupakan penduduk Sumatera Utara. Nah, dari tersangka dan barang bukti saat ini sudah diamankan di Polsek Singkil. Barang bukti yang diamankan salah satunya adalah laptop, kemudian juga ada uang, ada tas, dan juga handphone milik korban. Dan Kapolsek Singkil, Didik Surya mengimbau agar warga Aceh Singkil, khususnya warga Singkil, dalam bulan puasa ini agar berhati-hati atau memastikan rumahnya dalam kondisi terkunci ketika ditinggalkan sholat tarawih, kemudian juga ketika pulang kampung memastikan juga rumahnya dalam kondisi aman, terkunci, dengan memberitahu tetangga lain agar hal-hal seperti ini pelaku pencurian masuk ke rumah bisa dihindarkan. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih rekan Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Masa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Lombok Timur mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur pada Senin 3 April. Kedatangan masa aksi tersebut sebagai penolakan buntut dari disahkannya peraturan perundang-undangan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih rekan Mi. Memang pada Senin tanggal 3 April tahun 2023 lalu itu masa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia di Lombok Timur itu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kedatangan masa aksi ini untuk menyuarakan keluh kesah mereka terkait tentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ketahui sendiri untuk informasi Tribuners, memang semenjak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dari RUU ke Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu, itu kan menjadi salah satu momen di mana banyaknya mahasiswa yang protes begitu. Akan tetapi rupanya protes mahasiswa ini tidak didengar begitu, seolah-olah tidak didengar oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini ada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia begitu, hingga pada tanggal 23 Maret 2023 ini itu Undang-Undang Cipta Kerja resmi telah diluncurkan atau resmi berlaku begitu. Oleh karenanya kemudian masa aksi yang tergabung dalam BEM se-Indonesia Lombok Timur ini kemudian datang ke DPRD untuk dengan mengusung dua hal. Yang pertama adalah mendorong supaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur itu harus bersikap tegas untuk menyuarakan ketidaksetujuan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur terhadap berlakunya secara sah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah dia meminta untuk Dewan Perwakilan Rakyat ini agar menjalankan fungsi agregasinya seperti halnya agregasi dengan baik begitu, di mana yang dimaksud adalah
bagaimana menjalankan fungsinya sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat begitu. Kita ketahui sendiri memang Undang-Undang Cipta Kerja menurut mereka begitu mempunyai pasal-pasal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, lebih menguntungkan para pengusaha ketimbang dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya itu dasar utama mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lombok Timur ini untuk berdemo begitu, berunjuk rasa atau menggedor kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Senin lalu. Terima kasih. Demikian demikian yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih rekan Wawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim SAR gabungan yang melakukan penjemputan jenazah nelayan yang hilang dan ditemukan setelah menyangkut jaring nelayan membawa korban ke pantai Teluk Uber, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada Selasa 4 April. Posko didirikan di pantai Teluk Uber dalam rangka operasi pencarian nelayan yang hilang. Jenazah Junaidi, nelayan yang hilang setelah mengalami musibah kecelakaan di laut pada Minggu 2 April, akhirnya ditemukan pada Selasa 4 April sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Dedi Marjaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dedi. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kemarin hari Selasa tanggal 4 April 2023 jenazah Junaidi atau Junanta, nelayan yang hilang pada hari Minggu setelah kapal mereka yang untuk mencari ikan ditabrak tongkang berhasil ditemukan. Jenazah ditemukan oleh nelayan yang sedang menebar jaring dan jenazah menyangkut di jaring. Mendapatkan informasi tersebut, tim SAR gabungan yang telah melakukan pencarian sejak hari Minggu kemarin langsung bertolak dari posko pencarian yaitu di pantai Teluk Uber menuju ke lokasi sekitar 20 mil dari lokasi. Saat tiba di pantai Teluk Uber, jenazah yang sudah dimasukkan dalam kantong jenazah sudah mulai menebarkan bau sehingga langsung dibawa menuju ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Baring, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Nah, di sana juga aparat menghimbau kepada keluarga untuk datang ke Rumah Sakit Umum untuk melihat secara langsung dan setelah dilihat nantinya akan langsung dikafani sehingga tidak lagi dibawa ke rumah namun langsung dibawa ke keperluan umum. Junaidi sendiri hilang pada hari Minggu tanggal 22 yang lalu saat sedang mencari ikan mereka di tengah laut. Kapal Junaidi bersama rekannya Eka dan Marjuan ditabrak oleh tongkang pada saat malam gelap. Kemudian Eka dan Marjuan berhasil selamat sementara Junaidi yang diketahui tidak bisa berenang hilang di laut sehingga dilakukan pencarian sejak hari Minggu kemarin. Saat ini setelah jenazah ditemukan dan dibawa ke rumah sakit umum, kemudian jenazah dilakukan visum atau pemeriksaan luar terhadap jenazah Junaidi dan diketahui tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Kemudian saat dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban, pihak keluarga menolak dan meminta agar jenazah Junaidi segera disemayamkan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Dedi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satres Narkoba Polresta Pati menangkap 17 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba selama berlangsungnya Operasi Bersinar Candi 2023. Ke-17 tersangka yang terdiri atas pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang tersebut dihadirkan dalam konferensi pers di Aula Rupatama Polresta Pati pada Selasa 4 April. Kapolresta Pati, Kombes Pol Andika Bayu Aditama
mengatakan para tersangka diringkus dalam operasi Bersinar Candi 2023 yang berlangsung selama 20 hari mulai 9 hingga 28 Maret 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Muria, Maska Hauzan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Maska. Ya, terima kasih Mei. Kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang Satres Narkoba Polresta Pati dalam rentang waktu 20 hari mulai 9 sampai 28 Maret 2023 berhasil menangkap 17 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Dari 17 pelaku tersebut, 16 diantaranya merupakan target operasi dan 1 orang merupakan non-target operasi. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 24,1 gram dan juga tembakau gorila seberat 5,61 gram. Polresta Pati dalam operasi Bersinar Candi ini mencapai persentase pengungkapan 240% dari target yang diberikan oleh Polda Jawa Tengah, karena dari Polda Jawa Tengah hanya memberikan 5 target operasi. Ya, untuk diketahui, para pelaku ini merupakan pengedar sekaligus pengguna yang kebanyakan menggunakan modus online ketika bertransaksi jual beli narkoba. Jadi kebanyakan mereka mendatangkan pasokan narkoba dari luar Jawa, dan ada juga yang dari Jakarta dan juga dari beberapa daerah lain di luar Kabupaten Pati. Biasanya mereka datangkan dengan menitipkan ke sopir truk yang melintas di Kabupaten Pati dengan perantara komunikasi menggunakan yang berinisial F. Terima kasih rekan Maska atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Pati. Berikut tayangannya. Telah dilakukan kegiatan operasi selama 20 hari, mulai dari tanggal 9 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret 2023, di mana Polresta Pati diberikan target operasi untuk operasi Bersinar ini sebanyak 5 TO dan 1 non-TO. Jadi dari 5 TO yang diberikan oleh Polda Jawa Tengah, Polresta Pati dapat mengungkap sebanyak 17 tersangka, ya, yang terdiri dari 16 tersangka target operasi dan 1 tersangka non target operasi, di mana mereka dikenakan pasal sesuai dengan Undang-Undang Nomor. Polisi kembali menggerebek kawasan yang disinyalir dijadikan tempat peredaran. Di lokasi, polisi mengamankan sejumlah pria dan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu. Penggerebekan ini pun sempat dihalangi oleh sejumlah warga karena menolak kedatangan petugas. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Fian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fian. Siang rekan Me. Ya, saya informasikan pada hari Senin di kawasan para petugas ini sempat dihalangi oleh sejumlah warga yang menolak kedatangan dan yang tertangkap di menangkap ada total 5 orang yang diduga pengedar yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, untuk barang buktinya sendiri, polisi itu menemukan beberapa bungkus paket sabu ukuran kecil dan juga sejumlah alat isap sabu berupa bong. Nah, kepada para pelaku ini yang diduga pengedar ini kemudian dibawa ke Polrestabes Medan oleh pihak polisian beserta juga dengan barang buktinya. Nah, polisi sampai sejauh ini masih melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pengedar ini untuk mengetahui dari mana asal narkoba ini didapat oleh mereka. Saat ini polisi juga berkomitmen ke depannya akan melakukan razia terus di lokasi tersebut karena memang lokasi itu sudah sangat meresahkan. Karena sebagian masyarakat di sana juga sepertinya mendukung adanya kegiatan narkoba di sana. Hal itu dilihat dari ketika polisi datang ke kawasan tersebut, polisi mendapatkan perlawanan begitu dari para warga di sana. Namun perlawanan ini pun tidak menghalangi langkah petugas untuk melakukan pengamanan terhadap para pengedar narkoba di sana. Ya, sekian Mei dari saya, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Vian atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatres Narkoba Polrestabes Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita dalami lagi sejauh mana perannya, apakah bandar, apakah penyalahguna atau pemakai, atau pengedar dalam kelas kecil atau kelas besar. Nanti kita dalami hasil pemeriksaan. Dan yang berhasil kami amankan dari TKP, ada beberapa paket-paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, dan juga ada alat bong atau alat untuk dipakai untuk memakai sabu tersebut, dan plastik-plastik kecil. Rawan narkoba itu bagaimana? Ya, khusus kawasan pinggir rel ini dari info yang kami dapat dan juga dari keluhan-keluhan dari masyarakat memang sangat rawan keluar masuk tanpa ada pengecekan identitas dari apakah kepala lingkungan atau ketua RT RW setempat. Ke depan akan terus kita lakukan untuk khusus kawasan ini? Tentu untuk menjawab keresahan di masyarakat Kota Medan khususnya, kita akan dari Polrestabes Medan akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tentunya tidak ditentukan tanggalnya, tapi sewaktu-waktu kapan saja bisa pagi, siang, malam, subuh. Kita akan melakukan terus untuk mencegah ataupun mengurangi peredaran narkotika di Kota Medan. Setelah jalur hukum ditempuh oleh Herman, ayah dari almarhum Desva Anjani, saat sang anak harus menjalani operasi usus buntu sebanyak 4 kali, kini sudah berujung damai. Tito menuturkan bahwa bentuk perdamaian pula dengan pemberian bantuan uang tunai dari terlapor kepada korban kurang lebih sebesar 50 juta rupiah. Dari hasil rapat MKDKI bahwa apa yang dilakukan oleh terlapor juga sudah sesuai SOP yang berlaku, yang berarti tidak ada tindakan malpraktik yang dilakukan oleh terlapor Dr. B. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Kristela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kristela. Baik rekan kami dapat kami kabarkan dari Tribun Sumsel sendiri bahwa memang benar akhir dari kasus yang menimpa seorang anak, yakni Desva, yang harus menjalani operasi usus buntu sebanyak 4 kali kini dan juga sudah meninggal dunia, kini berakhir dengan damai. Yang dikatakan oleh Kasubdit sendiri bahwa uang damai tersebut senilai kurang lebih 50 juta, seperti itu. Dan pada saat dikonfirmasi dari pihak Rumah Sakit Bari, Ruli juga mengatakan bahwa memang benar kasus ini sudah selesai dengan cara kekeluargaan, artinya baik dari perwakilan Rumah Sakit Bari dan juga dokter yang menangani dan pihak keluarga korban itu sudah dipertemukan, dan dokter yang menangani kasus itu juga sudah menjelaskan kepada korban terkait dengan penanganan terhadap si DA. Pada saat diperiksa oleh MKID Sumsel sendiri menyatakan bahwa Dr. B ini tidak melanggar SOP dan juga tidak ditemukan adanya malpraktek. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Kristela atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubdit Peter AKBP Tito Dani. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu mereka sudah ada perdamaian, sudah ada perdamaian antara korban dengan terlapor ya. Nah, sudah itu dari MKDKI juga sudah ada hasil rapat ya, rapat dewan menyatakan bahwa itu sudah sesuai SOP. Jadi perkara kita hentikan untuk penyelidikannya. Jadi sudah selesai ya? Sudah selesai. Selesai dengan ujung damai. Damai, dan itu juga dari MKDKI juga mendukungkan bahwa itu sudah sesuai SOP. Jadi kita hentikan penyelidikan. Oke. Pembangunan kios sementara bagi pedagang di Pasar Cipuan, Kota Pekanbaru hingga kini masih berlangsung. Pengerjaan tempat penampungan sementara ditargetkan rampung pada pekan ini atau sebelum memasuki Idul Fitri 1444 Hijriah. Proses pembangunan ratusan kios sementara sudah berlangsung selama lebih dari 3 pekan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Mes. Selamat siang Tribuners semua. Jadi Tribuners, untuk pembangunan kios sementara di sekitar Pasar Cipuan, Tribuners, terutama bagi para pedagang yang terdampak kebakaran di Pasar Cipuan beberapa waktu lalu, Tribuners, saat ini pembangunannya masih berlangsung, Tribuners.
Dan memang diketahui Tribuners bahwa untuk pembangunan ini sendiri sudah melewati batas waktu yang ditargetkan awalnya Tribuners, karena untuk target awal saja sebenarnya untuk pembangunan ratusan kios sementara ini waktunya hanya sekitar 2 pekan Tribuners. Namun dikarenakan adanya kendala dalam pembangunan, adanya faktor cuaca dan juga sempat kemarin beberapa material dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya proses pembangunan pun masih berjalan sampai saat ini memasuki pekan ketiga. Dan Tribuners, di pekan ini diprediksi pihak swaklola yang mengerjakan pembangunan ratusan kios sementara ini ditargetkan untuk bisa menuntaskannya sebelum memasuki Idul Fitri, Tribuners. Karena nantinya diprediksi pada momen menjelang Idul Fitri bakal tingkat kunjungan ke Pasar Cipuan cukup tinggi, terutama pasti nantinya bakal berdampak bagi para pedagang yang berjualan di kios sementara tersebut, Tribuners. Apalagi proses pengundian untuk para pedagang untuk menempati lokasi tempat pedagang sudah dilakukan, Tribuners, sehingga para pedagang nantinya bakal masuk pada pekan ini diprediksi, Tribuners. Namun demikian, Tribuners, pihak pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Pekanbaru, Tribuners, menyampaikan bahwa untuk pengerjaan sendiri memang persentase capaian pengerjaannya ada sekitar baru 80%, ada sekitar 20% lagi masih belum tuntas, Tribuners, seperti akses jalan, kemudian untuk parit juga masih belum tuntas, Tribuners, kemudian untuk cor lantai dan juga cor untuk akses jalan bagi pedagang yang berjalan kaki di lokasi tersebut masih juga belum tersedia, Tribuners. Oleh sebab itu kemarin tim dari Dinas Perindustrian Perdagangan meninjau langsung dan berkoordinasi langsung, Tribuners, dengan pihak swaklola yang mengerjakan